Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa alil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Semoga sahabat pemirsa semua, sahabat channel terindah ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batin, diberikan kebahagiaan lahir wal batin, diberikan kesejahteraan lahir wal batin, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan dilimpahi rezeki yang melimpah, yang halalan thayyibah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semua dimanapun berada, pada video kali ini seperti biasa akan mengulas hal-hal yang sangat sederhana yang cukup signifikan bagi kita yang peduli terhadap negeri ini. Yang akan saya bicarakan pada video kali ini di momen dalam rangka Hari Buruh Nasional. Artinya kita tanggal 1 Mei adalah hari libur nasional dalam rangka memperingati Hari Buruh yang kesekian kalinya. Tentu tradisi di Indonesia dalam rangka Hari May Day sedunia atau Hari Buruh Dunia ini, sedunia ini tidak terlupakan untuk selalu berdemonstrasi ke depan istana-istana negara, ke depan kantor-kantor pemerintahan untuk menuntut kenaikan gaji atau kenaikan upah minimum bagi para buruh sedunia, khususnya buruh di Indonesia. Pada 1 Mei 2025 ini libur secara nasional, mungkin bagi para buruh tidak libur. Sebagian buruh yang sekaligus aktivis akan melaksanakan demonstrasi untuk menuntut ketimpangan-ketimpangan yang telah mereka rasakan. Dan bertepatan dengan Hari Buruh Nasional itu juga kita lihat perkembangan terkini terhadap mantan presiden kita yang namanya Pak Jokowi. Itu akhirnya secara legal formal dia melaporkan 4 sekawan yang telah menuduh dengan secara ilmiah ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, dan Pak Jokowi telah melaporkan ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis ini, pada hari Rabu ini, untuk tuduhan telah mencemarkan nama baik, yang telah menuduh bahwa ijazah dia adalah ijazah yang palsu. Tapi ini bisa jadi ada suatu momen yang disengaja oleh Pak Jokowi dan kawan-kawannya, karena bertepatan dengan 1 Mei pada Hari Buruh libur nasional, beliau melaporkannya pada tanggal 30 pada hari Rabu, dan bertepatan sekali momennya, atau disengaja atau tidak sengaja, mungkin Pak Jokowi memang memberi atau membuat suatu momentum yang bertepatan dengan Hari Buruh. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa Pak Jokowi seakan-akan atau seolah-olah serius benar bahwa dia punya ijazah asli? Itu yang jadi suatu pertanyaan yang juga sangat menggelitik hati. Mungkin banyak masyarakat kita sangat menggelitik kalau memang Pak Jokowi benar-benar punya ijazah asli itu. Kenapa ketika dia menjadi presiden itu tidak mau dipersoalkan? Kenapa tidak hanya tinggal menunjukkan saja ijazah aslinya? Kenapa dia tidak mampu? Sehingga telah menelan korban si Gus Nur dan juga Bambang Tri yang telah melaporkan dan dengan terkesan memang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Artinya Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah yang asli. Mungkin momen yang bertepatan ini mungkin digunakan secara politis juga, itu kita tidak tahu. Tetapi sebagaimana kita telah menyaksikan banyak media sosial, termasuk media mainstream yang telah mengundang para pelapor, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, yang telah dengan gamblang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Dan itu bukan sekedar tuduhan, telah dibuktikan secara ilmiah. Hanya saja kalau seandainya itu merupakan tuduhan, bagus sekali kita sebagai masyarakat mendukung Pak Jokowi untuk melaporkan kembali kepada Polda Metro Jaya
bahwa itu adalah fitnah. Tetapi tentu ini bukan sekedar wacana, tapi bukti harus dibalas dengan bukti. Pak Jokowi harus mampu menunjukkan ijazah yang aslinya sehingga tidak menjadi polemik lagi di negeri ini. Karena walaupun bagaimana Pak Jokowi sekarang sudah menjadi warga masyarakat biasa yang cuman mungkin halusinasinya menjadi presiden masih ada di kepalanya. Jadi dia merasa masih lebih kuat dan sebagainya. Tetapi bukti ijazah yang Pak Jokowi nyatakan ada itu harus dibuktikan, ditunjukkan di depan pengadilan, dan biarkanlah dilakukan sebuah tindakan ilmiah juga agar rakyat merasa yakin bahwa Pak Jokowi ini memang benar-benar mempunyai ijazah palsu, mempunyai ijazah yang aslinya. Tetapi telah menelan korban di masa lalu itu, 2 orang tersebut telah masuk penjara, telah menjalani hukumannya karena merasa Pak Jokowi difitnah dengan katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi sampai dengan sekarang Pak Jokowi tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya. Sehingga ketika itu Pak Gus Nur dan juga Bambang Tri masuk ke dalam penjara, dinyatakan fitnah atau menyebar kebencian. Kalaulah memang benar Pak Jokowi itu mempunyai ijazah asli, seharusnya ini telah ditunjukkan beberapa waktu yang lalu sehingga Gus Nur dan Bambang Tri tidak masuk ke dalam penjara akibat ulah sewenang-wenangnya Pak Jokowi. Dan saya melalui YouTube yang masih kecil ini, subscribernya coba untuk menyuarakan juga sebagai suara rakyat biasa yang juga ingin menuntut bahwa Pak Jokowi meskipun sudah menjadi orang biasa, tapi dulu pernah menjadi presiden dan juga pernah menjadi wali kota Solo dan sebagainya, menjadi gubernur DKI juga, dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu yang pada waktu itu telah menjalani masa-masa resminya menjadi pemimpin Indonesia minimal sebagai presiden 2 periode. Dan kalaulah kebohongan itu dengan menggunakan ijazah palsu itu dilegalisir dan UGM mau melegalisirnya, dan kita telah sama melihat bahwa pihak UGM pun tak mampu untuk menyatakan, menunjukkan rekam jejak daripada apa yang dituntut oleh masyarakat untuk pembuktian bahwa Pak Jokowi itu memang benar-benar kuliah di UGM dengan jejak digitalnya atau dengan jejak akademiknya yang dia telah jalani di masa lalu. Tapi semua bukti yang dijanjikan itu sekitar 32 bukti itu ternyata UGM pun tak mampu untuk menunjukkannya. Jadi ada semacam konspirasi besar mungkin untuk melegalkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden dengan memanipulasi data yang atau ijazah yang palsu dan catatan akademik yang palsu. Dan lebih parahnya lagi, sang pemegang ijazah itu tak mau menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah suatu polemik, suatu yang kita tidak tahu apa, mungkin dalam istilah psikologinya mungkin Pak Jokowi ini menderita semacam pathological liar. Kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, kemudian ditutup lagi dengan kebohongan yang lain, sehingga kalau kita mengikuti ceritanya bahwa nampaklah bahwa kebohongan ditutupi dengan kebohongan itu semakin nampak bahwa memang adalah kebohongan besar yang telah dilakukannya. Nauzubillah. Kami sebenarnya sangat menyayangkan kalau seandainya ada sebuah cerita kelam tentang kepemimpinan Pak Jokowi selama minimal sebagai presiden 10 tahun itu dengan memanipulasi data dan juga di backup oleh para akademisi yang pintar-pintar itu, dan juga di backup oleh orang-orang yang sekedar ngecaplak di belakang sana, sekedar diberi uang terus mereka bercerita apapun tentang, yang penting membackup Pak Jokowi atau membackup tuannya dengan segala daya upayanya. Dan ini merupakan suatu catatan kelam kalau seandainya Pak Jokowi memang terbukti ijazahnya palsu. Bahkan ketika terbukti ijazahnya pun asli, tetap menjadi catatan kelam. Karena apa? Kenapa baru sekarang yang ditunjukkan itu? Nah, itu saja. Artinya Pak Jokowi memainkan psikologi masyarakat Indonesia dengan memanipulasi atau dengan mengolok-olok negeri ini, mengolok-olok anak bangsa dengan ini, dengan segala sesuatu yang palsu. Kita lihat jejak benar-benar mobil SMK-nya dan 11.000 triliunnya di kantongnya, dan investor asing itu IKN yang katanya banyak itu juga ternyata tidak ada. Dan ini
mungkin pathological liar mungkin patut melekat pada diri Pak Jokowi. Nauzubillah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada generasi berikutnya, kepada anak bangsa berikutnya. Dan tentu kita sebagai masyarakat mencemaskan karena keturunan Pak Jokowi yang mungkin juga sama mengidap pathological liarnya kepada Gibran sebagai wakil presiden saat ini. Kalaulah ini berlanjut, kita sangat mengkhawatirkan ada gen yang menurun dari Pak Jokowi kepada anaknya yang mengidap pathological liar. Semoga ini tidak terjadi, tapi kalau mungkin apa yang dituntut oleh para purnawirawan jenderal itu untuk menarik kembali atau Gibran, memaksudkan Gibran jadi wakil presiden, itu saya kira ada nalar baiknya juga. Selain dia adalah anak haram konstitusi yang kita sama-sama ketahui di media massa, dan juga kita memang sama-sama sangat melihat buktinya di sana, dan juga dari sisi keabsahan ijazahnya pun masih dipertanyakan dan sebagainya. Kalau ini terus berlanjut, negeri kita berdiri atau dipimpin oleh para pembohong dan di backup oleh para pembohong, dan juga dibela mati-matian oleh para akademisi, dan dibela mati-matian juga oleh para preman-preman, dan juga para buzzer-buzzer yang hanya menginginkan mereka dapat uang, hanya buzzer, memuja-muja kebohongan, yang penting mereka dapat uang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan negeri ini kami harapkan bisa berumur panjang, tidak hanya di lingkaran keluarga itu saja, Pak Jokowi yang meneruskannya, kemudian keluarga-keluarga yang lain. Yang penting demokrasi itu berjalan dengan cara-cara yang benar, tidak memanipulasi konstitusi, tidak memanipulasi atau membohongi hasil-hasil pemilihan umum dengan bekerja sama dengan KPU, dengan Bawaslu, dan lembaga-lembaga lain yang bisa diajak kong kali kong untuk memenangkan satu pasangan. Nauzubillah. Dan moralitas untuk sebuah negeri memang harus tetap dijunjung tinggi. Sebuah negeri tanpa moralitas, tunggu saja kebangkrutannya. Bahwa kita sibuk mengurusi tentang moralitas kita yang selama ini memang sudah selamanya ini memang sebenarnya baik-baik saja. Minimal kalau kita ambil contoh daripada presiden-presiden terdahulu, mereka baik-baik saja, mereka on the track pada moralitas bangsa. Tetapi ketika tiba di tangan Pak Jokowi dengan rezimnya yang kuat tersebut, kebohongan di backup dengan segala cara, bahkan keinginan yang tidak terlaksana karena undang-undang yang direkayasa, yang penting tujuan tercapai. Ini bukan hoax, ini telah kita sama-sama saksikan, telah kita sama-sama alami. Jadi mungkin saya sedikit mengingat di sini apa yang pernah dikatakan oleh seorang dosen dari UI yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini dikirim dari neraka untuk menghukum bangsa Indonesia yang selama ini telah terbiasa menyiksa dirinya sendiri, mengingkari dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri, dan mengkhianati dirinya sendiri. Jadi mungkin ada benarnya bahwa Pak Jokowi memang dihadirkan di Indonesia untuk menghukum bangsa Indonesia yang senang dengan mencurangi diri sendiri, bangsa Indonesia yang senang dengan pengkhianatan bangsanya sendiri, dan senang untuk mementingkan dirinya sendiri. Jadi Pak Jokowi kita lihat dengan bangganya, dengan tanpa ada rasa bahwa dia datang dikirim dari neraka untuk menghukum bangsa Indonesia yang sering menyia-nyiakan dirinya sendiri, yang selalu menyia-nyiakan bangsanya sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi Pak Jokowi dengan ketegarannya, dengan berusaha keras untuk berbohong terus-menerus dengan harapan suatu saat masyarakat akan yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran, ternyata tidak terbukti. Sebagaimana kita mengetahui doktrinnya daripada partai komunis atau kaum komunisme yang menyatakan berbohonglah kalian terus-menerus sehingga suatu saat bahwa masyarakat akan percaya bahwa itu akan menjadi suatu kebenaran. Jadi berbohong ditutup lagi dengan kebohongan, ditutup lagi dengan kebohongan, ditutup lagi dengan kebohongan. Ini adalah dengan harapan masyarakat akan percaya bahwa itu adalah suatu kebenaran. Dan sepertinya pola inilah yang
telah diterapkan oleh Pak Jokowi khusus terhadap kelihaian dia untuk berbohong dari satu hal yang lain, berbohong kepada yang hal lain, menutupi kebohongan yang lain dengan kebohongan yang lainnya, sehingga bertumpang tindihlah kebohongan itu. Akan tetapi terbentur bahwa kebohongan yang dijalankan itu tetaplah menjadi suatu kebohongan, bukan merupakan suatu kebenaran. Ternyata yang benar itu akan muncul menjadi sebuah kebenaran. Yang dusta itu tetap muncul menjadi suatu dusta. Semoga konflik di negeri ini, Pak Jokowi, semoga yang Pak Jokowi laporkan itu memang suatu hal yang benar. Ijazah Pak Jokowi memang benar-benar asli dan harus menuruti daripada undang-undang. Jangan merekayasa. Dan saya berharap melalui video ini juga penegak hukum, baik itu Polda Metro Jaya, pihak kehakiman dan pengadilan lainnya, berdirilah bersama rakyat, karena kita sudah lama ditinggalkan oleh para penegak hukum, para aparat-aparat yang selalu membackup pemerintah meskipun pemerintah itu tidak benar atau tidak mengutamakan rakyat. Semoga video singkat ini di channel yang kecil ini sampai ke telinga-telinga Anda semua, penegak hukum termasuk Pak Jokowi. Sadarlah bahwa Anda itu milik rakyat, bahwa dusta Anda itu adalah memang dusta Anda. Semoga dusta Anda tidak ditutup-tutupi lagi oleh pihak pengadilan, dari kepolisian juga. Dan saya sebagai seorang akademisi juga mengharapkan kepada UGM sebagai salah satu lentera pendidikan di negeri Indonesia ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Jujurlah terhadap akademik, jujurlah terhadap pendidikan di Indonesia. Jangan Anda ikut menutupi kebohongan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat dan selamat Hari Buruh. Semoga buruh semakin sejahtera, semoga buruh semakin sehat sejahtera lahir wal batinnya, dan semoga para pemilik modal dan penegak negeri ini mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.